Sore guys, ketemu lagi tentu dengan Jak Volta lagi. Ini seumur-umur saya jadi tukang kulkas. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada Anda ini. Mudah-mudahan tidak terjadi pada Anda ini. Tapi mudah-mudahan untuk para pemula ini jadi pada tahu. Oke? Karena tukang tiga saja dengan teorinya lain, prakteknya juga berbeda. Kira-kira seperti itu. Saya akan unggah masih ini seputar oli. Jadi ada di kulkas ini yang menurut saya ini misterius. Termasuk misterius ini kalau menurut saya ini di oli. Soalnya saya sudah uji tentu dan dampak. Kalau Anda tidak bongkar, ini saya bayangan dulu. Kalau tidak Anda bongkar kompresornya dari posisi kulkas, Anda tuang, ini tentu tidak tahu oli ini kurangnya berapa atau masih tetap. Jadi yang namanya misterius ini bisa iya, bisa benar, bisa salah. Yang akuratnya ini harus dibongkar dan dituang. Saya akan unggah ini tentang oli kalau nambahin oli. Nambahin oli ini termasuk misterius menurut saya. Tidak ketahuan kurang berapa, kemudian kurang atau tidak, karena ini nambahin, bukan dibongkar, dicopot kemudian dituang. Jadi yang saya pernah alami, ini saya pernah nambahin ini 1/4 gelas aqua kecil ini, saya tambahin ini kebanyakan. Jadi muntah di press, kemudian larinya ke filter dan ngumpul terjadi nyumbat. Baru saya potong lagi di vakum, suruh keluar semuanya si oli ini. Ini berarti misterius. Makanya saya kasih tahu ini, mudah-mudahan yang belum pernah mengalami seperti ini para pemula. Kalau yang nambahin oli ini termasuk misterius. Jadi kalau menurut saya tepatnya, ia pun Anda tambahin oli, ini bisa 1/4 gelas aqua ini dikurangi. Tentu ini kan misteri, artinya ini hanya nambahin. Ini olinya pada kemana kan kita nggak tahu. Akuratnya tetap saja. Makanya setelah kasus itu, kemudian karena bocor kondensor, saya ganti kondensor, saya tambahin oli. Ini 1/4 gelas aqua ini justru ini naik ini ke kondensor dan ngumpul di filter dan di kompresor ini. Jadi kalau kebanyakan oli ini di kompresor ini, cirinya ini kemericik ini bunyinya ini. Kemericik ini oli di dalam kompresor ini sudah pasti kebanyakan. Saya bicara seperti ini karena saya alami. Ciri-ciri kelebihan oli ini kemericik ini. Kemudian ini lama-lama naik ini. Artinya posisi kita ngerjain bukan lama-lama minggu atau hari. Lama-lama ini naik ini kalau kelebihan oli, kemudian lari ngumpul di filter. Ini bermasalah. Tentu ini bisa mampet ini, apalagi menggunakan filter yang isi. Jadi ini resikonya penyakit misterius ini oli ini. Makanya saya sekarang kalau misalkan nambahin oli ini paling sedikit, saya tidak berani besar, atau saya penasaran, misalkan kena tusuk evapnya atau kompresor ini sudah hitam, pasti saya tuang kompresor dan saya cabut dari kulkasnya dan saya tuang. Saya pastikan oli ini kurang atau lebih, karena patokan saya ini segelas aqua yang kecil ini dikurangi 1 cm. Dari 0 habis ini.
Jadi caranya saya ini sekarang modelnya saya kalau ragu-ragu di tentang oli, misalkan kena tusuk, meragukan keluar semua kemudian hitam, pres kena air, sudah pasti saya tuang. Jadi kalau yang namanya nambahin oli, ini untuk pengalaman para pemula ini saya ungkapkan, karena pengalaman saya yang namanya nambahin kemudian tertutup rapat dan tidak transparan, ini kan misteri. Tapi yang saya alami ditambahin seperempat ini, kemericik kompresornya kemudian naik ke kondensor dan ngumpul di filter. Kalau saya menggunakan filter isi ini pada saat itu, sudah pasti ini lama ini selalu mampet-mampet terus. Dengan menggunakan filter kosong ini langsung saya potong di vakum dan saya keluarin semuanya nih. Pengisian saya potong supaya ngisepnya besar dan dorong keluar dari vakum. Jadi seperti itu. Ciri-cirinya kemericik kalau berlebih oli. Saya akan kasih contoh yang misterius. Kalau Anda tentang oli ini ragu-ragu, Anda copot saja dari kompresor dan tuang. Oli ini tidak pasti penyakitnya karena kita tidak tahu kurangnya berapa, keluarnya berapa, ini tidak tahu. Kalau dituang ini ketahuan kurangnya berapa, sisanya berapa, tapi resikonya harus motong pipa pres dan isap. Misalkan saya tuang ini, saya nggak tahu ini isinya berapa. Kalau seperti ini Anda ragu-ragu tentang oli, pemula ini jangan main nambahin. Jadi kalau bocor kondensor ini keluarnya ini hanya sedikit sekali nih ke pipa, ke pres. Anda kasih contoh ini nih. Kalau saya main tambah, ini bisa mampus karena apa? Tidak tahu kurangnya oli ini berapa. Nambahinnya misalkan terlalu banyak, atau misalkan kosong oli, atau ini masih penuh. Kalau tidak seperti ini resikonya yang masang.
kompresor ini bunyi kemericik, kemudian keluar ke pipa kondensor dan ngumpul di filter. Iya kalau filter kosong, iya kalau masang vakumnya dengan vakum seperti saya, vakum gebres, bisa dibuang dari vakum. Kalau vakum tarik ini nggak bisa dibuang secepatnya. Jadi ini untuk para pemula sudah pasti ini Anda paham ini. Jangan main tambah oli kalau tidak bisa diperhitungkan. Anda cepat, kalau ragu-ragu mendingan dipotong kompresornya, kemudian dituang supaya ketahuan kurangnya berapa, tambahi. Kalau masih tetap, masukin lagi. Silahkan Anda punya teori lain, ini benar. Silahkan saja. Saya sudah menguji dulu karena ini adalah untuk para pemula, supaya tentu tidak melangsak urusan oli gara-gara oli mesin jadi mampus. Urusan gara-gara main tambah oli kemudian mampet melulu. Ini kan resiko nih yang masang. Konten seperti ini penting ini, karena ini berdasarkan uji dan tentu saya sudah alami, makanya saya berani ngomong. Saya baru unggah karena saya baru ingat. Oke guys, ini R600 ini inventor. Jelas ini oli tidak benar ini. Ini berkurang. Ini kompresor karena saya beli tidak tahu rimbanya, tapi ini masih hidup. Jadi saya beli dan saya tuang ini olinya. Yang aslinya saya tuang. Memang saya punya R600 juga ini oli, cuman belum saya masukin. Jadi kalau Anda mengganti oli ini jangan asal-asalan. Nambahin oli jangan asal-asalan. Ragu-ragu, kalau pemula mendingan motong pres dan isap kemudian dituang. Sisanya berapa, kurang berapa, atau masih Anda masukin lagi supaya aman. Demi keamanan ini. Jadi saya ngasih tahu ini resiko-resiko yang sudah saya pernah, supaya Anda ini tingkat resikonya lebih rendah setelah nonton video ini. Mudah-mudahan tentang oli ini saya baru ingat, kalau Anda nonton video ini teringat sepanjang masa dan sepanjang sejarah yang ada pada saat ini guys. Sore guys.